Setiap kali pasar saham Indonesia mengalami tekanan yang signifikan, satu istilah hampir selalu muncul dalam pemberitaan, MSCI. Koreksi pasar sering dikaitkan dengan MSCI review dan pergerakan dana asing. Namun untuk memahami fenomena ini secara objektif, kita perlu melihatnya dari sudut pandang bagaimana pasar modal global sebenarnya bekerja. Video ini bertujuan menjelaskan peran MSCI dan mengapa keputusannya dapat berdampak nyata terhadap IHSG. MSCI adalah singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Awalnya merupakan divisi dari Morgan Stanley, namun kini berdiri sebagai perusahaan publik independen yang terdaftar di New York. MSCI bukan bursa saham, bukan regulator, bukan pemerintah. MSCI adalah penyedia indeks global dan data analitik investasi. Produk utamanya adalah indeks pasar saham yang digunakan oleh manajer investasi di seluruh dunia sebagai benchmark atau acuan kinerja. Ketika sebuah dana menyebut dirinya Emerging Market Fund, besar kemungkinan mereka menggunakan MSCI Emerging Markets Index sebagai patokan. Beberapa fund besar yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan antara lain. Yang pertama adalah iShares Core MSCI Emerging Markets ETF atau IEMG. Fund ini memiliki aset kelolaan sekitar 130 hingga 140 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya yaitu iShares MSCI Emerging Markets ETF atau EEM yang mengelola sekitar 25 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat. Ketiga, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO yang memiliki lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dalam aset kelolaan. Dana kelolaan fund tersebut sangatlah besar, dan umumnya fund tersebut menggunakan indeks seperti MSCI sebagai acuan alokasi portofolio mereka. Ketika komposisi indeks acuan seperti MSCI berubah, misalnya ketika MSCI melakukan rebalancing, dana sebesar ini ikut menyesuaikan portofolio mereka. Meskipun alokasi portofolio fund di atas untuk Indonesia masih tergolong kecil karena ikut menyesuaikan dengan bobot Indonesia dalam indeks MSCI, namun karena begitu besarnya dana yang dikelola mereka, maka dampak penyesuaian langsung terasa di pasar seperti di Bursa Efek Indonesia dalam bentuk asing net buy atau net sell. Dalam industri manajemen aset, performa selalu dibandingkan dengan benchmark. Jika sebuah dana ETF mengklaim berinvestasi di emerging market, maka performanya akan dibandingkan dengan indeks MSCI Emerging Markets. Jika komposisi portofolionya terlalu berbeda dari indeks, mereka berisiko mengalami tracking error yang tinggi. Tracking error adalah perbedaan antara kinerja portfolio suatu funds dengan indeks acuan. Sebagai contoh, anggap gambar berikut sebagai perbandingan antara kinerja portfolio sebuah ETF dan kinerja indeks MSCI. Kinerja portfolio ETF yang menghasilkan imbal hasil di bawah indeks dinamakan tracking error, yang disebabkan manajer investasi funds tersebut tidak mengikuti komposisi saham yang ditetapkan MSCI. Tracking error yang besar bisa dianggap sebagai penyimpangan mandat. Karena itu, bahkan banyak manajer investasi aktif tetap menjaga komposisi portofolio agar tidak terlalu jauh dari MSCI. Untuk dana pasif seperti ETF, mereka bahkan wajib mereplikasi indeks secara hampir identik. Inilah sebabnya perubahan kecil dalam indeks dapat memicu transaksi dalam skala sangat besar. MSCI membagi pasar global menjadi 3 kategori utama, yaitu Developed Market, Emerging Market, dan Frontier Market. Kategori pertama adalah Developed Market. Ini adalah negara dengan ekonomi maju dan stabil, kapitalisasi pasar besar, likuiditas sangat tinggi, regulasi transparan, dan akses investor asing sangat mudah. Contohnya adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, dan Australia. Karakteristik utama developed market adalah stabil dengan risiko relatif rendah, tetapi pertumbuhan biasanya lebih moderat. Namun karena stabilitas dan kedalaman pasar, sebagian besar dana global terkonsentrasi di kategori ini. Kategori kedua adalah emerging market. Negara dalam kategori ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pasar saham yang sudah cukup besar, infrastruktur pasar yang berkembang dan masih memiliki volatilitas tinggi. Contohnya yaitu China, India, Brasil, Korea Selatan, Taiwan, dan Indonesia. Dari sisi investasi, emerging market menawarkan potensi return lebih tinggi tetapi juga risiko yang lebih besar. Kategori terakhir adalah frontier market. Ini adalah pasar saham yang ukurannya relatif kecil, memiliki likuiditas rendah, infrastruktur pasar belum sepenuhnya matang, dan akses investor asing masih terbatas. Contohnya adalah Vietnam, Bangladesh, Kenya, dan beberapa negara berkembang awal lainnya. Frontier market menawarkan potensi pertumbuhan tinggi, tetapi risiko likuiditas dan exit risk juga besar.
Karena keterbatasan ini, alokasi dana global ke frontier market biasanya sangat kecil. MSCI tidak menentukan klasifikasi secara subjektif. Ada 3 kriteria utama. Pertama, tingkat perkembangan ekonomi. Apakah pendapatan per kapita sudah masuk kategori negara maju? Kedua, ukuran dan likuiditas pasar. Apakah kapitalisasi dan volume perdagangan cukup besar untuk investor institusi? Ketiga, aksesibilitas pasar. Ini yang paling krusial, termasuk apakah investor asing bisa masuk dengan mudah, apakah ada pembatasan kepemilikan asing, efisiensi settlement, stabilitas regulasi, transparansi pasar. Banyak negara gagal naik kelas bukan karena ekonominya lemah, tetapi karena akses pasar yang belum ramah bagi investor global. Bagi investor lokal, klasifikasi MSCI sangat penting karena 3 alasan. Pertama, menentukan arus dana asing. Semakin tinggi bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets, semakin besar potensi inflow. Kedua, menentukan volatilitas pasar. Ketika terjadi rebalancing MSCI, saham-saham besar bisa bergerak signifikan. Ketiga, menentukan persepsi risiko global terhadap Indonesia. Jika suatu negara turun kelas, maka dana keluar. Naik kelas, maka dana masuk. Itulah sebabnya isu seperti free float, likuiditas saham besar, dan stabilitas regulasi menjadi sangat penting dalam konteks MSCI. MSCI melakukan rebalancing secara berkala, umumnya pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Salah satu penyebab IHSG jatuh tanggal 28 Januari 2026 adalah MSCI mempertimbangkan untuk membekukan kenaikan bobot saham Indonesia, karena MSCI menilai bahwa transparansi dan keandalan data free float masih belum memadai. Untuk memahami free float secara konkret, kita perlu membedakan bentuk kepemilikan saham. Yang pertama adalah saham pengendali, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri atau investor strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Kedua adalah saham restricted, saham yang tidak bebas diperdagangkan, misalnya karena lock-up atau struktur hak suara khusus. Dan yang terakhir, saham free float, saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan oleh publik. MSCI hanya memperhitungkan saham free float dalam bobot emerging market index, karena free float mencerminkan 1. Akses pasar. Semakin besar free float, maka semakin besar saham yang dapat dibeli oleh ETF. 2. Likuiditas. Semakin besar free float, maka saham yang diperjualbelikan juga akan semakin banyak, yang mengindikasikan likuiditas. 3. Volatilitas harga saham. Besarnya dana ETF yang masuk atau keluar dapat memberikan tekanan pada sisi supply dan demand yang dapat menimbulkan volatilitas harga. Semakin besar free float, maka pergerakan ETF tidak terlalu menimbulkan oversupply maupun over demand. Ketika IHSG bergerak karena MSCI, itu bukan sekadar sentimen. Itu adalah mekanisme alokasi kapital global yang berbasis aturan. Sebagai investor, kita tidak bisa mengendalikan keputusan MSCI, namun kita bisa memahami strukturnya. Karena di pasar saham, keunggulan bukan hanya soal informasi, melainkan soal memahami sistem yang menggerakkan uang dalam skala besar. Dan semakin dalam Anda memahami struktur ini, semakin kecil kemungkinan Anda bereaksi secara emosional saat pasar bergejolak. Ini terlogika, investing logic, clearly.